Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Dan hari ini kita sedang membahas tema awas ini wasiat terlarang. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya ada kesalahpahaman. Tadi aku lagi baca skenario terus dikiranya beneran. Ustadz Maulana sabar dulu. Jadi tadi itu aku ingat di dialog waktu film kemarin itu ada wasiat mengenai aku tuh pokoknya gak boleh menikahi seseorang. Nah itu wasiatnya. Oh gitu, Gitu. saya kira. Enggak dong mas. Hampir nelpon Isel loh. Hampir mau nelfon Isel loh. Ini nonton lagi nih Isel. Tenang sayang, aman, tenang, terkendali. Nah gimana nih Ustaz, saya mohon izin menurut sudut pandang Islam. Bagaimana nih hukumnya ketika orang tua mewasiatkan anaknya untuk menikah atau melarang menikahi seseorang? Mohon penjelasannya guru. Silakan. Menikah atau melarang menikah. menyuruh menikah, Oh. menikahi seseorang atau melarang. Nah, Ini penting gimana? saya bahas. Silahkan guru, mohon penjelasannya. Izin semuanya, maaf ya, karena ini pembahasan sangat mendesak dan sangat penting. Dan banyak yang salah paham tentang desakan seperti ini. Kalau saya mati, jangan lalu aku menikah sama dia dah. Tidak boleh ada keturunanku yang Pertanyaannya, kamu Tuhan. Karena yang tahu tentang takdir itu Allah. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. 3 ini tidak ada hak kita itu. Tidak bisa. Woi, justru sesuatu yang dilarang itu biasanya penasaran. Jangan buka kaleng itu ya. Anak saya banget tuh. Banyak. Kalau dilarang lah. Isinya apa ya? Jangan anaknya. Semua anak begitu. Jangan nengok ke kiri biasanya tuh. Pinter tuh S3 marketing tuh. Orang pasti nengok. Jangan mampir. Pasti orang, ada apa ya? Ah, ini mohon maaf. Apalagi mohon maaf, memaksakan pernikahan. Oh, masih kecil sudah dijodoh-jodohin. Kasihan anaknya. Tak boleh lah itu. Kenapa? Ini sangat, maaf ya. Betul bagus. Tapi aku masih ingat filmnya Roma. Budi. Yang mana? Oh Budi. Ani. Oh iya. Aku sudah dijodohkan. Siapa yang jodohkan kamu? Orang tuaku. Ternyata dia dijodohin. Tahu siapa jodohnya? Apa? Siapa jodohnya Ani? Apa tuh? Dijodohkannya. Sama siapa? Budi juga. Ya? Jadi dari sinilah rahasia. Sekalipun seluruh manusia dan jin bersatu untuk melakukan satu. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Hati-hati ya. Dan sekalipun seluruh manusia dan jin untuk bersatu. Untuk menghalangi. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan. Tidak bisa. Jadi boleh-boleh saja menjodohkan sepanjang anaknya mau. Itu pun dia berkata, bolehlah aku dijodohin. Iya. Jadi sesuai pesan Abah, siapa sih jodohku? Gitu ya. Nah, tapi masa sih saya jodohin? Tidak bisa. Karena tidak boleh ada pemaksaan dalam pernikahan. Tidak boleh ada pemaksaan dalam pernikahan. Kalau berbicara hukum, kita lihat dulu. Memangnya ada apa ini? Mohon maaf, wajib enggak? Enggak. Maka ketika ada pesan tentang pernikahan, baik itu disuruh nikah maupun dilarang nikah, mohon maaf, lihat keadaannya. Persetujuan kepada yang diberi amanah. Memang amanah, kecuali kalau sudah tidak ada lagi. Kayaknya saya tidak, ada pacar muka, ada calon muka, tidak ada. Ada itu pesannya Bapak nikahkan lalu. Kalau pesan orang tua saya gini, mau dengar pesan orang tua saya? Mau dong. Mau dengar? Apa tuh? Tapi orang tua saya sudah di kuburan. Mau? Ya, mungkin waktu dulu. Oh ya hidup ya baik. Pesan. Waduh Ustadz, bikin saya nggak ngeri Ini aja. namanya dark jokes. Ustaz. Dark jokes. Pesannya, saya tidak menginginkan anak-anakku
menikah dengan keluarga sendiri. Iya, nah memang ini pesan juga, tidak boleh orang menikah satu kampung. Oh, satu kampung juga tidak boleh ya? Karena kebanyakan. Satu aja. Waduh, maksudnya Mikdad. lagi mikir mencerna. Kena. Wah ya Allah, dari tadi Ustaz Maulana orang lagi serius. Apalagi nikahnya satu kantor. Waduh, rame juga ya. Satu Karyawan negara Trans TV aja ada kali. berapa orang itu? Ya Allah. Sama itu yang ya bilang Rabbi. kan. Dia bilang, kakak mau nikah sama kau ade. Dia bilang ceweknya. Ya. Tapi ade masih sekolah. Dia bilang, ya udah kalau gitu kakak tunggu kau libur saja. Bisa juga tuh, boleh juga. Jadi tuh. intinya hari Minggu kalau gitu. sebaiknya jangan ada seperti itu Iya, pesannya. iya, Masya Allah. Nah sudah jelas tadi berarti kita memang berwasiat itu jangan menyalahi takdir ya. Tadi ada 3 Ustadz Maulana, takdir, terus juga jodoh dan juga ajal itu ya, takdir Tuhan. Itu hak prerogatif Allah. Baik, kita akan membahas selanjutnya mengenai wasiat terlarang. Kita ke Habib dulu nih, Habib izin. Siap. Ini katanya wasiat terlarang berikutnya ini bisa selain mengalirkan dosa jariah tapi juga bisa menutup segala pintu rezeki. Wah, ini mengerikan sekali. Nah makanya aku mau tanya sama Habib kira-kira apa nih wasiat terlarang berikutnya yang kayaknya dosanya besar sekali. Mohon penjelasannya Habib, silakan. Siap. Izin guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tentang wasiat yang terlarang. Dan wasiat ini bahkan bisa menjadi sedekah apa dosa tadi? Ini dosa. Dosa Jariyah. jariyah. Wal iyadu billahi ta'ala. Ada sedekah jariyah, ada juga dosa, Dosa jariyah. jariyah. Yang mana dosanya ini terus terkirimkan bagi orang yang sudah di alam barzah. Gara-gara apa? Gara-gara memutus daripada tali silaturahmi. Dan ini sering sekali terjadi. Kenapa saya katakan sering sekali terjadi? Kadang-kadang nih ada orang tua ngomong, kalau aku mati jangan kau datangi lagi ya rumah papanmu itu. Waduh. Padahal saudara sendiri, padahal apa? Padahal orang dekat sendiri. Juga kadang-kadang misalnya mohon maaf ada cekcok. Nah kalau aku mati jangan kau datangin lagi rumah mantan mertuamu itu. Padahal apa? Padahal dulu menjadi mantu. Dan juga nggak ada yang namanya mantan mertua. Mertua itu tetap mertua. Mungkin anaknya mantan istri tapi mertua adalah tetap mertua. Dan ini diceritakan bahwa di antara wasiat yang baik yang menghilangkan daripada hal itu semuanya adalah agar kita berwasiat tentang kebaikan kepada anak kita. Wasiat ada ijazah, zikir yang pernah kita amalin dan lain sebagainya, kita wasiatkan juga buat anak-anak kita. Dan juga jangan sampai berwasiat untuk memutus daripada silaturahmi kepada anggota keluarga kita. Dan perlu juga kita ketahui mengambil daripada ibrah cerita daripada orang-orang soleh. Pernah satu ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin beliau mendapatkan seorang tamu. Ternyata tamu ini adalah tamu yang membantai ayahnya di Karbala. Wa subhanallah datang ke rumahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin, dia bersembunyi karena dicari-cari sama Yazid bin Muawiyah. Ketika beliau bersembunyi subhanallah dilayanin oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin sehari, 2 hari, 3 hari. Bahkan ketika pulang dikasih bekal sama Imam Ali Zainal Abidin. Dipenuhi daripada persiapannya, disiapkan semuanya. Tapi ini tamu subhanallah gak mau beranjak pergi. Dia menung aja, dia mikirin aja ngeliatin Imam Ali Zainal Abidin. Kok baik banget ini orang kata dia. Kok Masya Allah banget ini orang. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Imam Ali Zainal Abidin. Ya Zainal Abidin kata dianya. Engkau kenal gak sama saya kata dia. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ya fulan kata, ketahuilah aku sudah mengenalmu sejak peristiwa Karbala kata dia. Engkaulah yang membantai keluargaku kata dia. Maka orang ini tertegun dan menyaksikan bagaimana indahnya akhlak daripada Imam Ali Zainal Abidin sehingga
Ya imam, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau berbuat baik kepadaku? Ketahuilah ya fulan bahwa ini adalah akhlak kami dan di Karbala itu adalah akhlak kalian katanya. Nah ini sangat luar biasa ibrah daripada cerita ini, yaitu tetap kita berbuat baik kepada siapapun. Tetap kita melaksanakan kebaikan walaupun dia berbuat buruk kepada kita. Dan tetap walaupun orang itu pernah berbuat baik terhadap ayah kita, hapuskan dosa-dosa yang pernah terjadi terhadap keluarga kita, terhadap ayah kita, terhadap bunda kita, terhadap orang tua kita, terhadap orang-orang yang telah meninggalkan kita dengan apa? Dengan menyambung kebaikan kepada orang-orang yang pernah ada konflik dalam kehidupan kepada keluarga kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah Habib luar biasa kisahnya itu sangat indah sekali ya. Itu berarti memang akhlak yang dari didikan orang tua juga, dari Islam juga, betapa indahnya ya akhlaknya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin, 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 ya Allah ya ya Rabbal Alamin. Baik jamaah yang ada di rumah pasti udah nggak sabar nih, pertanyaannya pasti ingin dijawab oleh guru-guru kita. Makanya langsung aja sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah, ini pertanyaannya banyak sekali dan bagus-bagus banget dan sudah dipilih nih oleh tim kreatif kita. Ini pertanyaan beruntung pertama, kita langsung bacakan dari @rizaldi_yunardi. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh menunda pelaksanaan wasiat atau harus segera dilaksanakan? Terima kasih, mohon dijawab karena saya baru saja mendapatkan wasiat. Wah, boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berkata bolehkah menunda wasiat, sebaiknya jangan. Segerakan. Makanya kalau orang meninggal selesaikan 3. Bayarkan utangnya, bayarkan nasarnya, tunaikan wasiatnya. Ini disegerakan. Termasuk bagian daripada disegerakan. Cuman dilihat dulu, tergantung keadaan. Ya, wasiatnya ini kalau saya kasih beritahukan sekarang, ini kemarin aku baru menyelesaikan wasiat. Iya. Setelah 7 tahun. Kaget Loh, Ustaz pintar banget menyimpan rahasia. Karena saat ini pas baru boleh disampaikan. Oh gitu. Karena kalau saya sampaikan kemarin-kemarin takutnya kacau. Takutnya terjadi. Dan juga termasuk tergantung kemampuan. Kemampuan yang, jadi keadaannya kemampuannya juga. Jadi kita lihat dulu keadaan mampu. Waduh luar biasa, itu memang butuh kebijaksanaan, kecerdasan seseorang juga untuk bisa Makanya menjaga amanah. yang penerima wasiat itu harus amanah juga orangnya. Betul, luar biasa, Masya Allah. Baik kita lanjut berarti ya ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari @yuli_yuliawati, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, apakah wasiat itu cukup diucapkan secara lisan atau harus tertulis juga? Karena wasiat almarhum ibu saya hanya terucap saat detik-detik ia meninggal. Terima kasih sebelumnya. Bagus sekali pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab aja melalui tausiah oleh guru kita Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Habib Abdullah, Mas Mikdad serta guru-guru kami doakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka subhanallah, pertanyaannya, apakah wasiat itu boleh dengan lisan atau mesti dengan tulisan? Maka subhanallah, kalau kita lihat Nabi Allah dalam Al-Quran berwasiat kepada anaknya atau bertanya kepada anaknya dengan mengatakan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi ditanya anaknya, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi wasiatnya hanya berupa pertanyaan. Ya, apa yang kau sembah anakku setelah aku meninggal dunia? Nah, subhanallah, itu yang pertama. Tapi apakah dengan tulisan? Karena ulama kita mengatakan bahwa wasiat ini urusannya sangat dekat dengan harta. Ya, wasiat ini hubungannya sangat dekat dengan harta. Dan kalau urusan harta, ini salah satu tanda kasih sayang Allah juga nih. Allah memberikan ayat terpanjang dalam Al-Quran itu urusan harta. Subhanallah. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
maka diminta untuk menuliskannya. Kenapa? Karena perkara harta ini biasanya ributnya belakangan. Saya tahu nih, ini bertanya karena sudah terjadi perselisihan. Insya Allah ini karena udah ada perselisihan nih. Orang ibu ngomong kok waktu dia belum meninggal. Waktu sebelum ibu meninggal dia ngomong kalau itu punya saya. Kalau itu dibaginya ke saya. Nah kenapa nggak bisa terjadi perselisihan? Karena tidak adanya pencatatan sebelumnya. Maka alangkah lebih baiknya jikalau ada tulisan hitam di atas putih. Apalagi kalau menggunakan notaris. Tadi dijelaskan guru kita Habib Abdullah bahwasanya jangankan harta itu untuk warisan kepada saudara. Harta yang sudah diwakafkan ke masjid saja itu masih ada yang menggugat. Terakhir masjid besar di Makassar itu Al-Markaz Al-Islami ada yang menggugat. Ada yang menggugat, subhanallah. Maka jangankan kepada saudara, ini ibu ngasih ke saya, bapak ngasih ke saya. Tanah buat masjid ada yang menggugat, subhanallah. Apalagi kalau tanah buat ponpes, banyak sekali yang menggugat. Mungkin kakeknya dulu orang baik, kakeknya orang baik, ayahnya orang baik. Cicitnya udah mulai kurang baik. Dia minta, dulu ini tanah kakekku ini. Dulu ini yang dijadikan tol ini tanah kakekku, subhanallah. Maka perlunya hitam di atas putih dan perlunya juga saksi. Kalau hanya diomongkan ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja yang lainnya tidak mendengarkan. Apatah lagi kalau misalnya urusannya kalau udah urusan harta. Bukan hanya hitam di atas putih tapi ada materai. Minimal ada saksinya yang mendengarkan. 2 orang yang sudah dewasa, yang akil balik, yang mereka benar-benar berakal dalam keadaan sadar. Maka subhanallah jangan sampai wasiat ini menjadi sesuatu yang rancu di kemudian harinya. Kalau dikatakan bolehkah diucapkan? Boleh, tapi berbahaya. Haruskah dengan tulisan? Semestinya atau seharusnya atau sebaiknya dengan tulisan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, betul ya untuk meminimalisir hal-hal yang justru misalnya kita punya niatnya baik gitu ya. Tapi karena ya namanya kita tidak tahu gitu misalnya nanti anak-anaknya seperti Iya, apa. harus jelas karena Harus jelas. masjid tidak boleh sholat di atas tanah sengketa. Wah, itu lagi. Berarti kalau biar dia nggak sengketa harusnya ada hitam di atas Betul, putih. Masya Allah kalau kita kaji lagi jadi banyak ya Betul. yang harus diperhatikan, Masya Allah. Alhamdulillah jamaah, tadi kita sudah membahas beberapa contoh wasiat terlarang, banyak banget ya yang masih belum tahu. Nah Ustadz, ini berhubung tadi saya udah dapet banyak banget ilmu nih, jadi Iya. sepertinya saya akan memberikan sesuatu nih sama Ustadz Maulana. Apa? Wih deh, hadiah. Waduh, Masya Allah. begini deh. Jangan nyampe nyogok lagi nih. Tadi marah saya sama dia. Insya Allah enggak nih, saya mau izin ini untuk Ustadz. Masya Allah. Malu saya duduk lagi aja. Silakan dibuka pelan-pelan. Aduh, aku jadi penasaran. Yang di rumah juga penasaran Iya ini. penasaran, silakan. Jangan dilihat dari. Wah. Yang di Apa rumah, tuh? yang di rumah harus tahu ini Apa Ustaz? tulisannya. Bacain dong Ustadz. Jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Ya. Ya Allah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kirain Emang cek Ustadz gitu. kiranya apa? Kenapa?